Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran untuk murid-murid kelas 6 dalam ilmu mantik, kita mulai dari pada bab budaya. Jadi sebagaimana yang telah berlalu, kita telah belajar mengenai dilalat dalam tasawur, mu'arrafat, segala macam. Jadi sekarang mari kita mulai belajar mengenai bab budaya dan hukum-hukum budaya. Babun fil budaya wa ahkamiha mahtamalat sidqa lizatihi jara bainahumun qadiyatun wa khabara. Aqulu lamma faraga min mabadi tasawurati wa maqasidiha akhadha yatakallamu ala mabadi tasdiqati wa hiyal budaya wa ahkamiha wa wahidul budaya qadiyah wa hiya muradifatun lil khabari wa ta'rifuha murakkabun ihtamala sidqa wal kadhiba li zatihi. Fahtimalu sidqi wal kadhibi yukhrajul insa'a wa qawluhu li zatihi liyadkhula fihi ma yuqta'u sidquhu ma yuqta'u bisidqihi ka khabarillahi wa rasulih wa ma yaqta'u bikazbihi ka kaunil wahidi nisfu samania li'annana law nazarna ila zatil khabari la ra'ainahu yuhtamalu sidqa wal kadhiba bi qat'in nazari anil khabari wal waqi'u fal qat'u bi ahadil amrayni min jihatil khabari au mukhbari bih summa qala. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sekarang kita masuk memulai pelajaran baru mengenai budaya dan hukum-hukum yang bersangkut paut dengan budaya. Secara umum, budaya diberi kaedahnya kalau di bait mahtamala sidqa lizatihi jara, sesuatu yang muhtamal boleh jadi kebenarannya bagi zatnya budaya tadi, jara diperlakukan oranglah dia budaya. Antara mereka orang mati, qadiyah dan khabar itu barang yang muradif. Qadiyah di bab budaya, khabar kalau di ilmu nahu.
Jadi sesuatu yang muhtamal, benar dan dusta tadi, itulah yang dikatakan qadiyah. Qadiyah kalau di ilmu nahu termasuk dalam persusunannya mubtada dan khabar. Itu suatu qadiyah. Kalau di ilmu mantik yang qadiyah juga namanya yang berbeda. Suatu qadiyah adalah persusunan dari maudhu' dan mahmul. Kalau orang nahu mengatakan mubtada dan khabar. Kalau orang balaghah mengatakan musnad dan musnad ilaih. Kalau orang mantik mengatakan maudhu' dan mahmul. Itu yang dikatakan qadiyah. Aqulu, berkata aku, lamma faraga, tatkala telah selesainya musannif dari mabadi tasawur, mabadi tasawur, sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu, itu terkandung di dalamnya bermacam-macam dilalat. Sebab ilmu mantik, pokok dalam pemakaian sehari-hari itu adalah membutuhkan dilalat, petunjuk. Tanpa ada petunjuk, tanpa kita mengerti masalah dilalat, ilmu mantik tidak ada artinya. Itu disebut mabadi tasawur. Dan makasidnya tasawur, makasid tujuan tasawur adalah mencari tasdiqat nazari. Sebab dalam dilalat ada tak merupakan tasawur daruri dan tasawur nazari, itu disebut namanya makasid tasawur. Itu sudah berlalu kita pelajari di kelas 5. Sekarang akhazar, masuk lagi musannif berkata-kata atas mabadi tasdiqat. Di tujuan daripada ilmu mantik ini sebetulnya tasdiqat, mencari suatu kebenaran yang diperdapat dengan akal. Sebab kebenaran tasdiqat yang kita dapat dengan ilmu mantik, nilainya tidak sampai sekitar 90%. Kebenaran yang mutlak, yang 100% itu adalah kebenaran Tuhan. Ini mencari kebenaran dalam ilmu mantik adalah dengan jalan tasdiqat atau melalui kudaya. Di mabadi tasdiqat itulah yang dikatakan kudaya dan hukum-hukum kudaya. Mabadi, pendahuluan dalam mencari kebenaran adalah melalui proses. Proses yang pertama, budaya yang pertama. Nanti yang kedua, proses lagi, naik lagi. Tanakut, naik lagi kebenarannya. Baru akas, baru sampai kepada makasud tasdiqat bab kias. Kebenaran kias itu udah mencapai 90%. Kalau yang budaya, kebenaran yang diperdapat oleh manusia mahtamal 50-50. Meningkat lagi nanti tanakut mungkin 60-40. Meningkat lagi nanti akas mungkin 70-30. Sampai kita kepada kias baru.
Ibarat kurang minang tuh balai sampai kawati dalam mencari kebenaran. Kemampuan sesuai jo ilmu akalinya. Nah, dianya kudaya, dianya yang tasdiqat mabadi tasdik, dianya kudaya dan hukum-hukumnya kudaya. Wawahidul kudaya, mufrad dari kudaya kadiyah. Kudaya jamak. Kenapa dijamakkan kudaya? Karena kudaya ini banyak macamnya. Ada nanti kudaya hamliyah, ada kudaya syartiyah, syartiyah dibagi lagi mutasilah, mumpasilah. Di mufrad daripada kudaya tadi adalah kadiyah. Dianya kadiyah muradifah lil khabari. Lapatnya dua, maknanya sama, itu namanya muradifah. Di antara kadiyah dan khabar itu lapatnya yang berbeda, maknanya sama. Itu muradifah. Dianya kadiyah tadi kan muradifahnya bagi khabar. Ta'rif kudaya, undang-undang dari kudaya, murakkabun, persusunan yang muhtamal dalam persusunan tadi benar dan dusta bagi zatnya, zat khabar dan zat mubtadanya, atau zat maudhu' dan zat mahmulnya. Salah satunya muhtamal benarnya. Yang muhtamal benar dusta tadi itu disebut kudaya. Kalau kita jadikan persentase, kebenaran kudaya cuma 50-50, 50-50. Itu yang kata dalam pengambilan hukum ihtamala. Di persusunan suatu kalimat yang muhtamal benar dan dusta itu disebut kudaya. Bagi zatnya dalam persusunan kudaya sebagaimana telah disebutkan tadi, namanya maudhu' dan mahmul. Itu kalau dalam bab kudaya. Kalau di ilmu nahwu disebut mubtada dan khabar. Kalau di ilmu balaghah musnad ilaih. Ya, contohnya bisa saja Zaidun qaimun. Itu sudah satu kudaya. Si Zaid berdiri. Atau gunung tadi indah. Gunung maudhu' indah mahmul, sama saja. Itu sudah dinamakan kudaya. Fahtimal, muhtamalnya kebenaran dan dusta mengeluarkan akan kalimat insya. Kalau insya tadi kebenarannya udah pasti menurut manusia, bukan menurut Tuhan. Sebab kebenaran yang hakiki itu memang dari Tuhan yang adanya. Kalau insya itu sekadar kebenaran yang mencapai dalam ilmu mantiq mencapai tingkatnya sekitar 90%. Di musannif mengatakan sidqa wal kadhibah, berarti tidak termasuk kalimat insya. Di luar di dalamnya insya. Wa qauluhu, katanya musannif li zatihi, bagi zatnya kudaya. Apa zat kudaya tadi? Ada maudhu', ada mahmul. Supaya termasuk di dalam muhtamal tadi apa-apa yang dipastikan dengan kebenarannya seperti khabar Allah dan khabar Rasulnya, dan apa yang dipastikan dengan dustanya seperti keadaan 1/2 dari 8. Ya, 1, mana ada 1/2 dari 8. Itu kan barang sudah dipastikan dustanya.
tapi dalam kudaya masih termasuk kategori kudaya. Li'annana, karena kita lau nazarna ila zat, jikalau kita berpikir kepada zat khabar. Khabar yang dimaksudnya terdiri, khabar sama dengan kadiyah. Kadiyah tadi terdiri dari maudhu' dan mahmul. Andainya kita berpikir kepada zatnya khabar, lara aina, akan melihat kita akannya khabar tadi muhtamal, benar dan dusta, dengan memastikan nazar daripada khabar tadi, dari apa yang dikhabarkan tadi. Sebab kalau sesuatu yang sudah dipastikan benarnya, itu bukan khabar namanya, itu hukum namanya. Yang namanya kabar ya contohnya ya, seperti yang ada sekarang surat kabar. Surat kabar ini kebenarannya belum pasti, boleh jadi karena itu bisnis. Sifatnya mana orang yang suka membeli, ya itu yang dia beritakan. Dan dusta, dan termasuk juga dalamnya dusta yang dipastikan nazar daripada apa yang dikhabarkan daripadanya kadiyah tadi. Wal waqi', kejadiannya, fal qat'u, maka sesuatu yang dipastikan dengan salah satu dua pekerjaan dari jihad orang yang mengkhabarkan dan jihad apa yang dikabarkan dengannya. Itu dua sisinya, orang yang mengkabarkan dan apa yang dikabarkan dengannya. Summa qala